tahu kalau yang ingin dapat duluan memang diharuskan membayar mahar beda-beda tiap orang, dan saya kedapatan sekitar 70 jutaan lebih. Turun itu. Mas Krisna boleh di sini. Jangan sendiri. Duduk kotor. Ya, aman. Ya, aman. Baterai depannya, sampingnya. Sini. Mbak. Pak Krisna mungkin hari ini agendanya apa? Kalau itu biar lawyer saya menjelaskan apa yang kita lakukan hari ini. Lawyer saya Bapak Hendra, silakan. Terima kasih teman-teman wartawan. Kami lawyernya Pak Krisna dan Mbak Astrid. Jadi kami melaporkan balik apa yang ada di media massa karena tidak sesuai dengan fakta atau fakta hukum yang ada di kita. Makanya kita membuat laporan supaya ada keseimbangan. Jangan sampai dari pihak sana aja memberikan informasi yang tidak seimbang. Terima kasih. Tentunya ini pencemaran nama baik atau seperti apa mungkin? Nah, itu udah tahu teman-teman, pencemaran nama baik nanti kita. Ya, intinya apa yang dituduhkan ya? Dituduhkan ke saya. Terlalu berlebihan. Ya, itu tidak benar sama sekali. Saya dianggap penipu, dianggap menggelapkan uang arisan, apalagi jumlahnya ratusan juta. Itu terlalu mengada-ngada dan terlalu dibuat-buat, sama sekali tidak benar dengan fakta yang ada. Jadi saya tadinya tidak ingin melapor balik, tapi karena dalam beberapa hari ini saya jadi banyak dirugikan ya secara nama baik dalam hal pekerjaan juga. Jadi mau tidak mau saya terpaksa melaporkan balik saudari TM ya ke Polda. Tapi kan dari TM sendiri bilang bahwasanya arisan ini Mas Krisna nggak bayar setahun katanya. Setahun itu yang bayar. Jadi gini kronologinya ya, biar kalian juga paham, tidak menyudutkan saya ya. Kalian kan selama ini taunya hanya dari saudari TM, ceritanya seperti apa. Oke, singkat cerita adalah waktu tahun 2018 saya ikut pencalekan ya. Tahu sendirilah ikut pencalekan, dananya kita butuh berapa miliaran ya. Saya jujur butuh dana sekitar 15 M. Saya hanya punya setengahnya gitu. Nah, lalu ada salah satu sumber dana yaitu arisan yang dibuat oleh saudara TM ya, melalui Astrid mengajak saya untuk ikut arisan tersebut. Saya ya sudah mengiyakan. Nah, tapi di arisan tersebut yang jumlahnya saya seharusnya mendapatkan 250 juta ya, nggak rupiah, bukan miliar ya, 525 juta rupiah. Itu dipotong mahar sebesar sekitar 70 jutaan. Jadi saya hanya mendapatkan sekitar 180 juta. Dan saya tetap harus membayar 250 juta. Pengembalian 250 juta. Awal-awal karena memang saya masih punya dana ya, saya masih lancar tuh bayaran. Nah, begitu memasuki masa pandemik, saya tidak ada kerjaan, aset udah saya jual semua, mulailah seret saya bayar arisan. Saya bilang sama Tessa secara kekeluargaan, Tes, gua belum bisa bayar nih gitu. Mungkin ya inilah ya mohon dimaklumi karena masa pandemik seperti ini, pekerjaan lagi nggak ada, tahu sendirilah, habis kampanye habis-habisan. Jadi mohon dimaklumin, saya minta keringanan karena saya berpikir dengan mahar yang sekitar 70 juta itu bisa mengcover cicilan arisan saya gitu.
Saya sendiri sebetulnya nggak tahu itu mahar buat apa gitu. Tapi memang saya diberitahu kalau yang ingin dapat duluan memang diharuskan membayar mahar beda-beda tiap orang, dan saya kedapatan sekitar 70 jutaan lebih gitu. Nah tadinya saya berpikir bahwa dengan mahar itu akan menutupi cicilan saya, tapi ternyata tidak. Saya sendiri sampai sekarang nggak jelas itu mahar buat apa gitu loh. Nah itu mungkin yang belum pernah diungkapkan ke media tuh. Lalu ada saya bayar cicilan juga, bukan bayar cicilan ya, maksudnya bayar arisannya juga langsung ke orangnya, ke orang yang bersangkutan. Ada 2 orang yang saya sudah bayar lunas gitu. Lalu saya juga sudah mulai mencicil ke saudari TM ya, ada buktinya, walaupun tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan gitu. Jadi dari sekian banyak yang sudah saya lakukan, itu di mana coba unsur penipuannya, di mana unsur penggelapannya gitu. Saya nggak bawa kabur uang arisan, saya nggak nilep uang arisan. Jadi makanya semuanya mengada-ngada gitu loh. Bahkan saya sama Astrid juga sudah menandatangani surat perjanjian ya pada bulan November 2021 bahwa saudari TM sebagai bandar ya seharusnya kan memang dia mempunyai dana untuk menalangi para peserta yang memang kesulitan untuk membayar di musim pandemik seperti ini. Jadi bukan saya aja, ada beberapa peserta lain yang juga belum membayar gitu. Nah ini kalau disebutkan di media, kalian sudah menyudutkan saya nih ya, menuliskan berita Krisnamukti menggelapkan uang arisan 750 sekian juta. Coba tuh kok begitu sih gitu. Tanpa ada klarifikasi dari saya ya. Tiba-tiba saya dituduh menggelapkan uang 750 sekian juta. Itu sama sekali tidak benar gitu. Jujur saya hanya belum membayar sekitar 100 jutaan gitu. Dan itu pun sudah saya cicil sebagian gitu loh. Jadi apa yang ditampilkan di media itu benar-benar merusak nama baik saya. Pekerjaan juga jadinya mulai tersendat, bahkan ada yang mulai dibatalkan karena pemberitaan dari sepihak. Jujur beberapa hari ini saya memang belum bisa memberikan komentar apa-apa kepada kalian teman-teman pers, karena saya memang butuh didampingi oleh lawyer gitu, karena saya nggak mau juga salah ucap ya kan, karena ini berkenaan dengan hukum tuh. Nah jadi sebetulnya itulah kronologinya yang sebenarnya gitu. Padahal saudara TM sendiri ya, sebetulnya nih kalau dia melaporkan saya, ada 2 kerugian yang dia menurut saya sebetulnya berimbas sama dia gitu. Karena kalau dia melaporkan saya, nama saya jelek, berakibat saya tidak mendapatkan pekerjaan, ya kan? Yang seharusnya saya dapat pekerjaan buat bayar utang ke dia, cicilan ke dia, jadi terhambat. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kalau misalnya sesial-sialnya ya, saya di penjara, oke, gue pasang badan deh, ya udah gue nggak bayar arisan. Nah dia mau bayar pakai apa? Ke anggota-anggota yang lain yang belum dibayar, ya kan? Harusnya saudari TM ini berpikir lebih jauh sebelum melaporkan saya, gitu loh. Harusnya juga ada somasi dulu ke pihak kita. Ini kan nggak ada somasi sama sekali, tidak ada pemberitahuan. Ujuk-ujuk saya dilaporkan bersama Astrid dan juga teman-teman arisan yang lain yang belum bayar juga gitu. Nah jadi harusnya mengambil jalan musyawarah untuk mufakat dulu gitu ya. Dipertemukanlah dulu semuanya, jangan ngomong di grup gitu. Kalau ngomong di grup pasti kan terbatas gitu loh. Ini kesulitannya apa, kira-kira kapan bisanya gitu. Dan yang paling penting sih adalah sebetulnya sebagai seorang bandar, harusnya beliau itu menyadari gitu loh, bahwa ini adalah tugasnya beliau gitu. Tugasnya beliau untuk mengcover
semua anggota arisan yang memang belum mampu untuk membayar karena ya diakibatkan masa pandemik selama 2 tahun ini. Nah, Boleh jadi tahu seperti arisannya berapa Mas sih per Krisna, orang? sebelum jawab, Ya. maskernya bisa dibuka dulu. Sertanya Kenapa? Maskernya bisa dibuka dulu. Kenapa saya harus buka masker? Karena ini kan udah ada. Kenapa? Lah kalian di situ juga belum nggak buka masker. Udah lagi nih aja. Apa Mas? Ayo. Totalnya berapa, Bang Krista? Kalau boleh tahu. Per bulan gitu arisannya. Saya cuman bayar harusnya per bulan tuh 10 juta. Itu loh dapatnya 250 juta. Tadi kan udah disebutin di awal. Tapi dipotong ya mahar yang mohon maaf nih saya sendiri sampai sekarang nggak tahu juntrungannya buat apa tuh mahar. Karena saya pengen dapat duluan memang dipotong mahar gitu ya. Nah, maharnya itu sebesar 70 jutaan sekitar kalau nggak salah 76 juta. 76. 76 karena gue dapatnya kan 180 gitu. Tapi langsung transfer ke Mas Krisna ya. ya. Dan tetap apa namanya ditransfer ke saya, tapi saya dapatnya 180, bayarnya tetap full 250. Mas Sekda sebenarnya udah ada itikat baik tuh Iya. kemarin-kemarin. Iya. Komunikasinya sama si TM sendiri gimana sih? Lancar sebetulnya tuh lancar. Sebelum ada laporan. Iya, sehari sebelum laporan itu bahkan saya tuh apa namanya WhatsAppan gitu loh, WhatsAppan sama saudara TM ini gitu. Cuman Apa yang disampaikan begitu? ya pokoknya kita ngobrol selayaknya kawan lah gitu. Ya mengingatkan apa namanya bahayanya berhutang dan sebagainya bla bla bla. Saya juga paham lah. Saya juga nggak mau seperti ini kan. Maksudnya kalau ini kan semuanya terkondisi gitu loh, ya kan? Apalagi saya habis pencalekan, tahu sendiri habis butuh dana MM-an yang sampai sekarang belum bisa balik gitu. Dan apa namanya waktu habis pencalekan itu saya butuh biaya banyak. Apa namanya begitu saya mau balik ke dunia entertainment kan dihadang sama COVID ya kan, tahu sendiri nggak ada on air nggak ada off air gitu loh, aset tabungan semuanya habis amsyong saya gitu ya, jadi ya harap dimaklumi. Saudara TM tuh sebetulnya paham, saya udah bicara dari hati ke hati sama beliau gitu. Nah, duduk Pak Hendra ya. Nah cuman entah gimana ceritanya ujuk-ujuk tiba-tiba saya dilaporin gitu, dilaporinnya penipuan dan penggelapan. Lo penggelapan dari mana? Penipuan apa? Gue nggak nipu, gue nggak kabur, gue nggak bawa duit orang, nggak bawa duit arisan gitu loh. Berarti Mas, ini kalau boleh berarti tahu ini pesertanya itu ada berapa sih yang ikut arisan tersebut? 25. Kita dibilang 25, tapi sebenarnya 26. Oh gitu? Ya, iya. Oh, tuh. Dia lebih paham nih. Sebenarnya 26. Mas Krisna, tapi Mas. keterangan kemarin waktu diwawancari desa kan, katanya itu udah mencoba untuk konfirmasi komunikasi sama Mas Krisna, mungkin tidak ada respon dan akhirnya masuklah nomor Mas Krisna ke dalam grup dan dorongan dari teman-teman yang di sana kira-kira nomor LB itu keterangan yang dari dasarnya. Dari awal saya udah ada di dalam grup itu. Dari pertama kali ikut arisan tuh udah ada di grup itu. Kok malah baru dimasukkan? Enggak dong, nggak begitu. Gitu. Ini ada chatnya loh. Chatnya sebelum ada laporan itu saya masih chat sama Tessa gitu. Maksudnya memang dia mengingatkan kapan mau bayar, mau beli. Ya memang belum ada mau gimana. Tapi saya mencicil. Tes, gue belum bisa nih kalau bayar sejumlah yang seharusnya gitu, gue cicil ya gitu, dan dia oke gitu. Katanya awalnya memakai nama Mbak Astrid dulu. Betul. Jadi sebetulnya kalau saya mau jahat nih, gue bisa angkat tangan loh. Gue nggak ikutan arisan loh gitu. Yang ikut Astrid karena waktu itu pakai nama Astrid Dia main gitu. tapi nama saya. Saya main memang ya terima duitnya saya gitu, tapi pakai atas nama Astrid. Tapi kalau saya mau jahat ya, tapi kan saya nggak begitu. Saya kan nama Astrid kan kita rekan kerja, satu tim, best friend dan sebagainya. Jadi nggak mungkin saya juga jahatin dia gitu. Mas menyayangkan nggak sih? Karena kan ini sebenarnya hutang piutang ya, bukan Nah, tarikan. betul. Itu dia menyayangkan sekali. Ini kan sebetulnya utang piutang dan terkondisi karena COVID gitu loh. Dan saya juga udah beritikat baik, bahkan sampai saya tuh nyicil gitu kan, maksudnya nyicil memang ada cicilannya gitu sampai bulan lalu tuh masih nyicil gitu. Berarti kan saya punya itikat baik. Saya nggak kabur, saya nggak lepas tanggung jawab. Dan memang seharusnya itu ranahnya
perdata, bukan pidana. Mas Krisna, sebelum saling laporin sendiri, sempat ada ibarat omongan akan melaporkan kasus kayak gini nggak? Ke Dari siapa? TS-nya sendiri ngomong ke Mas Krisna gitu. Karena dia diem-diem, saya juga diem-diem. Jadi biar ini aja, Berarti biar ada sama-sama ancaman shock. gitu. Kenapa? Gak ada omongan kayak Nggak ada, karena juga dia kan diem-diem gitu ngelaporinnya, ya kan? Gitu. Harusnya kan somasi dulu, somasi peringatan 3 kali. Ini enggak ujuk-ujuk dilaporin aja, laporinnya yang serem lagi. Jadi setelah dilaporkan Mas Krisna nggak menghubungi TM langsung? Saya hubungi tes, kok gue dilaporin ya, gitu. Nah dia alasannya bahwa satu nih, saya nggak ngerti ya, bukan gue loh yang ngelaporin, gitu. Gimana ceritanya bukan gue yang ngelaporin, tapi di situ pelapornya Yeni Khaidir gitu kan? Gimana ceritanya? Dari situ aja udah mohon maaf ya bohong gitu. Terus yang kedua dia bilang dia terpaksa melaporkan karena dia sendiri katanya dilaporkan oleh beberapa anggota arisan gitu. Jadi dianggap sebagai bandar dia nggak becus gitu loh. Nah, jadi dia dilaporkan sama beberapa anggota arisan. Nah dia nggak mau, menurut saya ya, mungkin nih analisa saya, mungkin dia tidak mau terkena dampaknya sendirian. Jadi siapa-siapa aja yang belum bayar nih semuanya dilaporin gitu loh, tanpa ada pemberitahuan ya. Entah saya, Astrid, terus ada siapa lagi? Ada beberapa ya. Nasari. Ya itu segala macam tuh. Nah itu ya, semuanya punya problemnya masing-masing lah gitu. Kalau saya ya menurut saya udah udah sama Tessa udah sepakat gitu loh. Arti kata harusnya tidak ada sampai kejadian seperti ini. Oh berarti TM sendiri mungkin ada desakan dari pihak lain gitu, dari peserta lain. Dia sendiri. bilangnya begitu. Tapi di uang 700 itu katanya 300-annya itu uangnya dari Kaisa sendiri atau menanggung untuk ya. Wah itu walahu alam, saya nggak tahu gitu. Saya nggak pernah tahu. Bahkan ya tadi saya bilang maharnya itu aja untuk apa, saya juga nggak tahu. Walahu alam gitu. Itu dipakai untuk apa? Yang saya pikirkan tadinya adalah mahar itu adalah untuk mengcover para anggota yang yang kira-kira kesulitan membayar, di cover sama mahar itu. Tadinya saya pikir begitu, karena jujur dari awal saya tidak ada pemberitahuan bahwa oke, dipotong mahar kira-kira untuk ini ya, untuk ABCD misalnya, untuk itu, tapi ini nggak ada pemberitahuan. Bahkan kan udah sering diingetin di grup juga untuk dibayar dan lain-lain. Bahkan katanya juga dibilang kalau nanti bakal dilaporin juga loh, katanya di grup juga gitu. Iya di grup ya, itu benar. Jadi ada bahkan ada ancaman juga akan dimediakan. Nah itu kan maksudnya udah nggak benar dong seperti itu. Saya ada buktinya itu, chatnya itu ada. Nanti kalau lu nggak bayar, gua ramein di media loh gitu. Itu kan harusnya nggak boleh seperti itu, ya kan? Ini kan harusnya ya internal, tuh bukan untuk konsumsi publik, tapi ya udah terpaksa. Barusan yang dilaporkan hanya Tessa Mariska atau ada yang lain, hanya TM? Ya karena yang melaporkan saya adalah dia ya. Bukti-buktinya apa aja Ini mungkin? ada bukti laporan. Bukti laporannya atau bawa saksi sekali? Silahkan Atau Pak Hendra. Mungkin LP-nya atau iya, LP-nya mungkin boleh. Jadi malam ini kita membuat 2 LP. Pelapornya masing-masing Pak Krisna Mukti sama Astrid. Kenapa kita bikin 2 LP? Karena fakta hukumnya berbeda-beda. Gitu. Seperti kemarin teman-teman media tahu seolah-olah Krisna Mukti itu menggelapkan atau menipu 750 juta. Pada faktanya tidak seperti itu. Mungkin dari 3-5 orang, walau alam saya nggak tahu. Makanya kami juga membuat LP satu-satu. Apalagi Astrid. Astrid itu bukan peserta arisan. Mesti dicatat. Yang peserta arisan talentnya dia. Artinya dia sebagai manajer bertanggung jawab terhadap talent itu karena membawa uang yang sudah dapat. Makanya Astrid yang bertanggung jawab. Tapi tak boleh tanya ke TM bahwa Astrid pertama itu bukan peserta arisan. Mesti dilurusin gitu. Jadi
Dan jumlahnya 50 ya, yang bermasalah. Yang harus ditanggung oleh Astrid 50. Jadi 750 itu bukan bagi rata, beda-beda. Mas Kris 100 lebih, 130. Nah, Ya. makanya kami kenapa membuat 2 LP? Kami berharap kan ini masalah katakan bukan pidana, pure pidana bukan, karena ada kesepakatan coba yang udah diteken oleh pelapor sendiri. Nah, ini kesepakatan ini punya Astrid. Kesepakatannya katanya ini dia menalangi. Artinya menalangi menjadi utang-utang. Iya, katanya. Seolah-olah Bang, Astrid bentar, Bang. punya Kamera Pak. Itu ya. Ya. Aduh. Udah. Yang satu punya bisnis. Ini punya Krisna. Terbang, Bang. Kesepakatannya sama ya Pak? Sama. Beda jumlahnya aja. Jumlahnya beda, Ya, tapi sama. sama. Jadi Katanya dia menalangi, lalu kita dianggap utang terhadap Utang. dia. Artinya apa? Perdata dong. Kenapa nggak kami digugat aja? Gitu loh. Kalau memang kewajiban perdatanya tidak dijalankan, kok tiba-tiba kok ada LP, itu yang kita sesalan itu. Makanya kita balik LP melaporkan. Bisa tunjukin Pak, artinya satu-satu mungkin Ini. yang satu apa, yang satu lagi apa Pak? Itu kalau itu apa Pak? Itu Bang. Perihal apa itu Pak? 310, 311. Bang. Pencemaran. Hampir sama sih, cuma beda itunya aja. Oh ini LP-nya Krisna Mukti ya Pak? Nah, ini Krisna Mukti. Ya. Kalau yang untuk Satu lagi, Bang. LP-nya mungkin bundanya apa? Nah, sama pencemaran dan fitnah. fitnah. Bang, tahan. Pencemaran nama baik dan atau fitnah. Fitnah. Itu pasalnya sama ya 310 dan 311. Iya. Cuma beda fakta hukumnya aja. Itu gue ngomong. Nah, ini belum kita gali mengenai yang IT. Karena ITE-nya. Karena ada kata-kata kasar yang disampaikan oleh PM kepada Astrid, ada kata-kata yang kurang etis lah. Itu ada kemungkinan perkara lainnya. Ya kita lihat. Karena ini kan kalau yang IT kan krimsus. Ini krimum. Ya kalau tidak ada perdamaian ya apa boleh buat. Ya, kita mudah-mudahan ada damai lah. Kita juga nggak mau apa istilahnya berlama-lama bermasalah, benar Mas? Ya, betul. Gitu loh. Tadi kata-katanya seperti apa Pak? Kurang etis lah. Pokoknya ada kata-kata yang binatang lah. Pak, itu 2 LP itu yang membedakan fakta hukum atau pelapornya Pak? Bukan fakta hukum. Karena kalau fakta hukumnya disatukan, sedangkan pelapor juga beda, rancu. Makanya, karena kan kalau fakta hukum menyangkut tempus delik, locus delik. Gitu loh. Makanya kenapa kita bikin 2 LP, karena beda. Ben? Berarti ada mediasi Pak, kalau ada mediasi ya dari Ya, pengennya seperti itulah. Ngapain sih ribut-ribut ya? Ngapain berlarut-larut? Apalagi kan Kapolri sudah mengeluarkan restoratif justice, ya. Jadi kalau kerugian di bawah 200, kita kan bisa didamaikan, baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Itu namanya restoratif justice. Ya kita lihat itu. Kita kan hanya mengkanter perbuatan dia, LP dia. Seperti Mas Krisna bilang, 1 hari atau 2 hari sebelumnya masih chattingan, tiba-tiba ada LP dan dipublikasikan. Ya, betul. Kan artinya nama beliau menjadi terganggu, pekerjaan terganggu. Iya, udah gitu publikasinya juga nggak benar gitu loh. Maksudnya bombastis banget. Saya dianggap menggelapkan uang arisan 750 juta. Itu kan udah bener-bener fitnah gitu loh terhadap saya gitu. Mending kalau misalnya sesuai angkanya gitu ya, masih mending deh gitu. Krisna Mukti belum bayar arisan misalnya, masih manis lah bahasanya gitu. Ini kan tiba-tiba penipuan dan menggelapkan uang arisan sebesar 750 juta dan itu langsung tersebar di mana-mana gitu. Namanya juga online ya, sampai
negara-negara luar, teman-teman saya juga, Chris lu kenapa Chris, lu gelapin bener lu begini begitu, waduh rame nih. Makanya saya mau nggak mau harus bikin laporan balik dan memberikan klarifikasi seperti itu. Mas Krisna berarti menegaskan 120 juta ya? Sekitar segitu. Setelah damai berarti ada rencana untuk melunasi? Kalau Saya tuh ada tadinya udah pertanyaan. saya tadinya udah pengen ngelunasin Ada gitu. kerjaan dari manajemen. Udah ada beberapa kerjaan nih depan mata nih cuma gara-gara laporan ini jadi mental lagi deh gitu kan, berarti kan apa ya istilahnya ya, menghambat rezeki orang kan yang tadinya niat baik mau dapetin kerjaan buat bayar arisan ini jadi mental lagi gitu kan, harusnya kan nggak seperti ini. Terakhir Mas Hasan transfer tanggal 3 Mei. Ya tanggal 3 Mei Masih transfer tanggal Tapi berapa? Tahun berapa? kemarin. di 2022 lah. Dulu baru transfer ya. 3 3 Juni. Kenapa? Setahun nggak bayar belakangan itu nggak benar ya berarti ya? Saya masih ada, bukannya nggak bayar full ya gitu, maksudnya masih ada beberapa yang saya cicil gitu loh, nggak full, misalnya 1 bulan 10 juta enggak gitu, tapi saya ada cicil ada gitu, bahkan ada yang udah lunas sama ada 2 orang gitu, 2 orang peserta arisan saya langsung bayar ke yang bersangkutannya langsung. Berarti terakhir nih Pak, Terakhir ada Mei ya? kemarin Kenapa? bayar berapa itu Mas? Tanggal 3 Juni 3 juta. 3 Mei. Ada 3 jutaan lah, 3 jutaan. 3 Juni. Iya, Dan 3 reaksi ketika- Juni. Juni ini. Iya, Juni ini. Iya. Reaksi Sehari sebelum sudah dilaporin. bayaran dari PN sendiri apa respon? Ya baik, makasih ya say. Sehari sebelum masih dilaporkan. say-sayan gitu. Sehari sebelum dilaporkan ya Mas. Iya, masih say-sayan loh, kok jadi begini gitu. Di mana sayanya nih? Tapi bicara ini Akan damai ya berarti ya? kasus Insya Allah. arisan ini sendiri sebelumnya pernah terjadi atau baru kali ini, atau sebelumnya udah pernah itu arisan juga gitu Mas? Ya ini saya baru pertama kali ikut arisan karena kepepet masalah dana kampanye ya, yang jumlahnya fantastis itu, dapat masalah seperti ini gitu. Kapok deh gue. Terakhir Mas Krisna, apa yang mau disampaikan ke saudari PN? Atau apa mau diapain gitu gimana? Ya udahlah, saudari TM, ya apa ya, kita musyawarah untuk mufakat aja, damai-damai aja, ya kita saling membersihkan nama masing-masing, musyawarah untuk mufakat, kita duduk bareng-bareng enaknya seperti apa, jadi nggak usah perlu berlarut-larut, apalagi nanti sampai sidang pengadilan dan sebagainya gitu kan, ngabisin waktu, tenaga, uang juga gitu. Saya juga nggak pengen kayak begini, tapi semuanya terkondisi gitu. Ya nggak nyalain pandemiknya sih gitu, karena kan itu udah takdir Allah gitu ya. Cuman ya karena memang pandemik itu semua kena imbasnya, saya juga yakin kalian juga pasti kena imbasnya gitu. Jadi ya harap maklum, harap pengertian gitu. Toh saya juga nggak kabur, itu nggak lari, saya hadepin loh gitu. Ya seperti itulah. Ya thank you semuanya ya. Sehat terus Mas. Amin. Thank you. Boleh Bang, minjem LP-nya Bang? Ja. Bahasanya pegang, Mas Krisna pegang dulu Bang. Ada yang goyang Mas. Satu lagi. Bang Krisna, sore 1, 2, 3. Oke, makasih. Udah? Udah ya, udah.